Halo, ketemu lagi bareng Miss Ais. Kali ini kita akan bahas materi kelas 8 yang ada di semester 1 ini, yaitu tentang sistem pencernaan. Oke, mungkin kalian udah pernah belajar di SD, Miss yakin banget kalian udah pernah belajar ini di SD, dan kita kali ini hanya akan mengulang dengan lebih mendalam gitu. Jadi mungkin kalau di SD kalian hanya kenal dengan organ-organnya, hanya kenal dengan apa saja jenis vitamin, apa saja jenis nutrisi, dan seterusnya. Nah, di kelas 8 ini kita akan mengenal lebih jauh tentang bagaimana kerja sistem pencernaan. Oke, nah ini yang nggak jauh banget dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai ngomongin tentang kebutuhan energi. Di sini Miss nggak akan nyebutin merek ya, karena di sebelah kanan di situ ada informasi nilai gizi, dan itu mungkin kalau kalian adalah anak-anak yang suka merhatiin detail-detail suatu kemasan makanan, minuman kah, atau apapun, biasanya disajikan tabel mirip seperti ini. Itu berkaitan dengan apa sih kandungan gizi yang terdapat di dalam kemasan yang ada di dalamnya. Nah, biasanya kalian akan menemui atau menjumpai ada tulisan KKAL. Nah, itu adalah singkatan sebenarnya, dan itu perpanjangannya atau kepanjangannya adalah kilo kalori. Jadi K awal ini berarti kilo, dan kalori itu adalah kalori. Dan dari sachet ini ya, kita bisa dari kemasan ini kita bisa melihat bahwa satu saset dari produk ini beratnya adalah 29 gram. Nah, kemudian jumlah sajian per kemasan. Jadi kemasan ini dia punya sajian sebanyak 5. Artinya dia isi dari kemasan ini adalah 5 saset gitu. Oke, dan ini adalah energi total yang diperoleh jika kalian mengkonsumsi satu sajian gitu ya. Satu sajian itu adalah satu saset gitu. Dan itu kalian akan memperoleh energi sebanyak 130 kilokalori. Oke. Sebenarnya kalori itu apa sih, Miss? Gitu kan. Oke, jadi sebenarnya kalori itu adalah sebuah satuan ya. Satuan, mungkin kalian kalau terus besarannya apa? Kan biasanya satuan selalu punya pasangan, yaitu besaran gitu kan. Nah, besarannya apa? Nah, besaran yang ada di sini adalah energi. Nah, kita udah pernah bahas di energi sebelumnya ya, kayak masalah tentang power. Itu kan satuannya adalah apa? Joule ya. Oke. Nah, ternyata itu mirip juga. Jadi kalau misalnya kita punya energi, maka kita bisa melakukan usaha. Nah, usaha itu juga satuannya adalah energi. Di sini bahkan kita bisa melihat konversinya bahwa 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. Dan 1000 kalori itu setara dengan 4200 joule gitu. Kalau pengen lebih tahu lagi, sebenarnya kalori itu apa sih? Jadi kalori itu adalah dia menunjukkan berapa jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kalian punya air gitu ya dengan suhu 25 derajat Celcius gitu kan, kemudian kalian ingin menjadikan 26 derajat Celcius, nah itu artinya kalian harus membutuhkan energi. Nah, berapa energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air yang suhu awalnya 25 derajat Celcius menjadi 26 derajat Celcius? Yang dibutuhkan adalah 1 kalori gitu. Jadi kalori itu adalah itu. Ngerti ya? Oke. Terus mungkin sebagian dari kalian akan penasaran lagi dengan emang bisa Miss kita ngukur kalorinya gitu. Gimana cara kita mengukur kalori kalau kita udah berhasil mendapatkan kalori dari sesuatu makanan atau yang lain? Ada nih namanya kalorimeter yang ada di depan layar kalian. Jadi ini adalah kalorimeter, atau nama lainnya adalah bomb calorimeter. Nah, kenapa kok pakai istilah bom segala sih, Miss gitu kan? Karena gini, jadi cara kerjanya adalah misalnya Miss Ais Miss Ais pengen tahu sih sebenarnya kalau nasi itu kan karbohidrat ya. Kita tahu bahwa nasi itu karbohidrat. Nah, kita pengen ngukur kalau misalnya ada 1 gram karbohidrat itu mengandung berapa kalori. Maka kita bisa menggunakan alat ini untuk mendapatkan hasil berapa kalori gitu kan. Karena di sini ada apa? Di sini ada termometer yang akan mengukur suhu awal gitu dari air yang ada di sini. Jadi di sini tuh ada air, dan di dalam ini adalah rongga udara biasa. Kemudian di sini terdapat makanan yang dialiri dengan aliran listrik ya untuk membakar si sampel makanan ini. Kemudian kalau misalnya udah terbakar terus gimana, Miss? Jadi kan mungkin kalian bisa bayangin kalau ada makanan gitu ya. Makanan dia dialiri dengan ada oksigen di sana dan ada aliran listrik di sana, dan boom gitu kan. Mungkin meledak. Dan kalau biasanya ada ledakan, ada pembakaran, biasanya ada panas yang dikeluarkan kan. Panasnya ini akan teralirkan gitu ke wadah yang ada di dalam sini, kemudian
akan menghangatkan air. Jadi airnya nanti bisa naik gitu kan, berapa derajat Celcius. Dari situ kita bisa tahu bahwa, oh ternyata 1 gram karbohidrat itu mengandung sekian-sekian kalori, kayak gitu kurang lebihnya. Bisa dimengerti ya? Dan ternyata untuk 1 gram karbohidrat itu mengandung 4,1 kilokalori gitu. Buset, banyak juga ya. 4,1 kilokalori itu kan setara dengan berarti 4.100 kalori kan? Ya nggak? Kalau dijadiin joule ya tinggal dikali 4.200 lagi gitu kan. Nah, karbohidrat dan protein ternyata kalorinya sama. 1 gram karbohidrat sama dengan 1 gram protein. Jadi kalau misalnya kalian makan protein sama makan karbohidrat, itu energi yang kalian peroleh atau kalori yang kalian dapatkan dari makanan tersebut adalah sama tiap gramnya, oke? Kemudian lemak, nah ini lemak nih banyak banget ternyata kalori yang bisa diperoleh, yaitu 9,3 kilokalori. So thank you for today. Dan jangan lupa subscribe Miss Haris di channel ini. Bye-bye, see you next time.